Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan! Seperti misalnya jangan pakai sendal kalau mau Mm-mm. hmm? Ombaknya Ya. putus-putus tadi, atau saya yang putus di sini? Oke. Jadi ya kadang ketika kita udah kayak bahas sesuatu yang dalam dengan pasangan gitu kan Mm-mm. agak nyerempet-nyerempet nih ke topik yang serupa kayak misalnya Mm-mm. kedisiplinan mungkin atau cara berpakaian. Kalau kita udah tahu mau ketemu orang yang lebih tua, mengunjungi ke rumah keluarga yang lebih tua, Mm-mm. harus misalnya pakainya sopan, celana panjang segala Mm-mm. macam yang mungkin oh ternyata beda ya. Maksudnya belum pernah terjadi tapi sudah didiskusikan. Itu kan jadi Mm-mm. yang tadi aku bilang, jadi membuat komunikasi juga lebih baik. Just in case nanti itu terjadi di masa depan, oh udah siap-siap nih gitu. Mm-mm. Mencegah konflik yang mungkin akan terjadi juga mungkin ya Mbak ya, dengan kitanya sudah mendiskusikan terlebih dahulu eh, Iya, hal-hal yang mungkin akan jadi konflik gitu. Nah mungkin terkait sama ini juga kita bahas langsung lanjut ke pembahasan gimana sih caranya berantem yang sehat gitu. boleh, Gimana Mbak? boleh. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya supaya ya berantem kitanya akhirnya jadinya berantem yang sehat dan akhirnya bisa bisa dapat dampak-dampak yang tadi tuh, dampak-dampak manfaat-manfaat yang terjadi pada saat kitanya berantemnya secara sehat. Mungkin karena dari tadi kan kita juga udah bahas ketika kita marah sebetulnya kan emosi lagi meluap-luap tuh, lagi panas gitu kan. Badan tuh benar-benar lagi kayak nggak bisa disuruh tenang gitu kan. Ngomong pasti nadanya udah tinggi. Terus mungkin ya tergantung masing-masing orang, tapi mungkin kayak em, apa ya, udah nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan pelan-pelan dan baik-baik lagi. Jadi pertama-tama mungkin harus mengenali juga kali ya. Maksudnya kita tuh sensitif tentang hal apa sih gitu. Karena kadang pasangan nggak cuma berantem karena mereka berbeda. Maksudnya kayak konflik yang benar-benar bentrok gitu. Tapi kadang-kadang tentang topik di luar sana. Ya nggak sih? Maksudnya cara orang Ya, ngomongin sesuatu. Kayak misalnya yang sensitif deh, kayak politik gitu. Kayak ada ya. yang bisa ngomongin misalnya politikus dengan terbuka terus ngata-ngatain mungkin pasangannya kayak itu kan bukan urusan kamu kayak ngapain kamu bahas gitu jadi perbedaan-perbedaan kayak gitu kan juga termasuk kalau kita ngomongin hubungan yang mau kita jaga sampai panjang gitu ya jadi memang butuh banyak perjuangan memahami orang ini kayak gimana jadi pertama ya em, menyadari emosi kita dulu. Jadi kita tuh sensitif dengan isu kayak apa. Em, itu kan sampai umur 20-an gitu kan kita udah cukup kenal diri kita lah ya. Kayak kayak tahu nih kalau orang ngomongin ini biasanya rasanya pingin komen. Nah, itu tuh biasanya termasuk isu-isu yang buat kita penting gitu. Jadi um, aware dulu dengan itu. Aware juga dengan orang ngomongin itu dan gak sesuai dengan pendapat kita, biasanya kita maunya apa? Maunya langsung nyelak kah? Atau pergi? Atau mungkin marah dalam hati terus abis itu ngepost di IG misalnya. Jadi supaya kita lebih bisa jaga-jaga nih gitu. Bener banget Mbak, setuju banget tuh. Pertama memang yang harus kita kenali dulu kita sendiri ya Mbak sebenarnya gitu ya. Apa sih sebenarnya pemicu-pemicu yang ngebuat marah tadi yang Mbak bilang gitu ya. Terus juga memang respon kita gimana sih pada saat marah gitu ya. Jadi mungkin pada saat muncul respon-respon itu karena biasanya yang lebih kita sadari apa ya. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, kok tiba-tiba marah aja gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga perlu tahu nih respon-respon apa sih yang kita lakukan pada saat kita marah gitu. Misalnya, oh misalnya nada kita udah mulai tinggi nih, oh berarti kita lagi marah tuh. Atau misalnya, ya tadi Mbak bilang, oh saya udah mulai greget pengen posting-posting ini, pengen posting di medsos gitu soal mengkritik apa gitu ya. Ya mungkin benar tuh kita harus menyadari dulu soal itu. Dan memang pada saat kitanya lagi kesel juga perlu ambil waktu kali ya, ambil waktu dulu sendiri gitu ya
terkait dengan bertanya sama diri kita sendiri itu apa sih yang sebenarnya ngebuat kita marah gitu ya, dan juga tadi tuh kata Mbak Nananya bilang apa sih sebenarnya yang kita pengenin gitu. Karena kadang-kadang ya kalau misalnya kitanya nggak tahu, ya memang ada beberapa kasus mungkin di mana kitanya udah marah aja gitu ya, nggak tahu sebenarnya apa yang dipengenin, nggak tahu yang ngebuat kesel gitu ya. Lah kita aja nggak tahu gitu ya, apalagi pasangan kita gitu, lebih nggak tahu lagi sebenarnya gitu. Jadi ya gimana pasangan kita bisa akhirnya memahami kita juga saat diri kita juga nggak paham sama apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Karena nanti ujung-ujungnya balik lagi kayak, ya nggak tahu, kamu pikir aja sendiri, masa kamu nggak tahu gitu. Padahal kalau ditanya, Iya, nggak tahu. tahu juga ya, sendirinya juga nggak tahu apa yang sebenarnya yang jadi masalah, jangan-jangan gitu ya. Dan mungkin pada saat lagi kondisi emosionalnya lagi meluap-luap juga menurut saya ada baiknya kita ya tadi ya ambil jeda waktu dulu misalnya sendiri untuk mengatur emosi kita juga tuh. Karena pada saat emosional kitanya lagi meluap-luap juga kadang-kadang susah juga tuh nanya sama diri kita sendiri apa yang ngebuat kita marah, apa yang ngebuat kita kesel gitu. Jadi ya mungkin ya ambil waktu untuk menenangkan diri sendiri juga dulu gitu ya. Asal memang menenangkan diri sendiri juga jangan kelamaan ya Mbak ya. Misalnya pergi dulu ke rumah teman-temannya gitu sampai berapa jam gitu, keburu pasangannya marah-marah lagi tuh, malah nambah masalah baru tuh. Jadi memang jeda waktunya juga kalau bisa ya misalnya sekitar 20 menit gitu ya, atau juga ya jangan terlalu lama. Atau misalnya kalau bisa didiskusikan juga dengan pasangan gitu, misalnya pada saat lagi emosi mau jeda dulu berapa lama nih sebelum akhirnya mendiskusikan topik permasalahan. Mungkin berhubungan dengan yang tadi silent treatment itu mungkin ada awkward awalnya ya, tapi kalau memang memungkinkan, maksudnya kalau memang tahu oh ini salah satu solusinya adalah menyendiri dulu, mungkin diusahakan bilang juga kali ya, karena kan kalau kita tiba-tiba pergi, kita maksudnya pas kita nggak tahu nih orang kenapa pergi, marah, maksudnya iya jelas marah, cuman kemana gitu kan. Mungkin kita bisa bilang ya sorry gue perlu waktu untuk sama diri sendiri dulu sebentar, nanti kalau udah lebih tenang akan hubungin dia lagi misalnya, jadi dia tahu oh ini orang pergi sebentar, gak yang bilang untuk kemana. Ya benar banget tuh. Ya, memang mengungkapkan cara kita dalam berespon pada saat kitanya lagi ngerasa kesel atau marah juga jadi penting ya Mbak ya pada pasangan. Mungkin kalau kita ngomongin itu jadi nyambung ke komunikasi nggak sih? Maksudnya balik lagi itu ke komunikasi. Komunikasi, betul-betul. Memang komunikasi ini memainkan peran yang penting banget sebenarnya dalam berantem gitu ya. Penting banget buat kita memang mendengarkan gitu. Kadang-kadang pada saat kita yang lagi emosi, lagi marah, pengennya kan mempertahankan argumentasi kita gitu ya, supaya kitanya menang dalam argumentasi ini gitu. Padahal kan sebenarnya yang dibutuhkan juga adalah mendengarkan. Tapi mendengarkannya juga memang dengan tujuan untuk memahami pasangan, bukan untuk membalas apa yang pasangannya katakan gitu Mbak. Gimana Mbak tuh terkait dengan hal ini? Iya, itu kapan ya? Kayaknya sekian tahun yang lalu sih pernah baca di mana bahwa yang namanya mendengarkan itu beda dengan mendengar gitu kan. Kalau mendengar kan bunyi atau lagu itu bisa mendengar. Tapi mendengarkan adalah ketika kita berkomunikasi memang sebisa mungkin dalam kayak apa ya analoginya mengosongkan gelas kali ya. Maksudnya kita tahu gelas kita nggak mungkin kosong-kosong banget, pasti ada isinya. Tapi ketika pasangan sedang menyampaikan sesuatu, sebisa mungkin dinetralin dulu. Kita dengerin dulu sebenarnya apa sih yang dia bilang. Dan yang tadi benar yang Anda bilang kayak bukan mendengarkan untuk membalas. Bukan berarti, oh ngobrolnya harus nyambung nih, jadi aku harus mendengarkan. Bukan lebih ke situ, tapi untuk memahami di balik itu semua apa sih maksud dia. Mungkin kan beda orang beda juga kemampuan dia menyatakan sesuatu secara verbal. Ada yang pada kode-kode, ada yang rada kayak pakai analogi-analogi tapi maksudnya ini. Nah, kalau kita sering meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan baik, sebetulnya banyak hal yang kita bisa kenali lebih banyak lagi dari
pasangan kita itu sebetulnya. Iya, benar banget, Mbak. Dan juga dengan mendengarkan pasangan juga itu kan ngebuat pasangan kita jadi lebih nyaman sebenarnya, gitu ya. Dan pada saat kita membuat pasangan kita lebih nyaman juga sebenarnya ngebuat uh, emosinya juga jadi lebih menurun gitu dibandingkan sebelumnya, gitu. Yang awalnya mungkin mau menggebu-gebu gitu ketika kita memang fokus mendengarkan, fokusnya memahami apa yang pengen dia katakan, apa yang dia rasakan, itu juga akan membuat dia lebih nyaman gitu dengan diri kita gitu. Iya. Mungkin kalau pakai contoh yang tadi on time nggak on time, ketika cowok datang misalnya terus telat gitu kan, terus ceweknya udah mulai marah-marah kayak, kan kamu kan kemarin jam 5, kenapa nih jam 7 baru ini? Nah, mungkin dengan si cowok bilang, oh jadi kamu marah ya kalau aku telat kayak gini. Mungkin si cewek juga akan kayak gitu nggak sih, yang kayak, eh iya gitu kan, masa nggak tahu, mungkin masih marah kan, Ya. iya deh kalau kamu marah gini gini gitu. Jadi dia juga lebih calm gitu kan, dibandingkan dengan cowoknya langsung kayak, ya lah kan cuma ke mall, maksudnya jadi bentrok makin, maksudnya orangnya punya pendapat diserang pendapat lain jadi bentrok. Tapi kalau berusaha kita pahami, pasti si pihak yang lagi marah-marah juga kayak, oh ternyata nih orang mau berusaha ngerti nih gitu. Terutama kalau memang topik ini baru pertama kali terjadi, kan siapa yang tahu, maksudnya mana saya tahu kalau kamu akan marah besar kalau saya terlambat misalnya. Ya, benar-benar banget, Pak. Jadi dengan kita mengungkapkan hal yang mungkin dia rasakan gitu ya, itu juga salah satu bentuk untuk menunjukkan kitanya memahami apa yang sedang dirasakan sama dia ya Mbak ya. Nah, terus juga mungkin ada apa ya, mungkin kalimat yang bisa kita sampaikan pada saat berantem yang sehat juga gini. Kadang-kadang kan pada saat kita berantem gitu ya, dan berantemnya nggak sehat, biasanya kata-kata yang pertama kata-kata awalnya adalah kamu tuh, pasti gitu. Betul, kamu tuh selalu aja pasti ada kata-kata kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya kalau bisa sih memang dihindari ya Mbak ya, kata-kata pertamanya kamu tuh, karena memang kalau misalnya awalnya udah kamu tuh, pasti ujung-ujungnya tuh judgement gitu. Karena kan ketika kita bilang kamu tuh udah kayak nunjuk-nunjuk aja tuh sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bisa sih memang diawali dengan I statement. Jadi langsung bilangnya misalnya, saya ini ngerasain apa sih gitu. Ketika kita kesal sama seorang gitu ya, memang kata-kata yang bisa dilakukan pertama, kata-kata yang bisa dikatakan adalah, saya ini ngerasa apa sih gitu ya. Saya ini ngebutuhin A. Saya ini ngerasa kesel karena apa gitu. Kalau bisa juga memang dijelaskan secara detail gitu. Kenapa mesti detail? Karena memang ya supaya pasangan kita juga tahu sebenarnya kita tuh marahnya karena apa gitu, nggak nebak-nebak lagi gitu. Jadi nggak cuman kita aku kesel pokoknya titik gitu, ya pasangan juga bingung juga kita kesel karena apa, gimana pasangannya bisa merubah perilakunya saat kita juga nggak mengungkapkan sebenarnya apa yang pengen kita ubah dari dia. Ya, betul sih. Kayak pakai contoh yang tadi gitu kan. Jadi ketika kita bilang, aku tuh sebenarnya tuh kesel karena aku bingung 2 jam mau ngapain. Kan kamu bilang kemarin jam 5, abis itu jam 5 aku udah siap. Terus sampai jam 7, kayak mungkin ada tipe-tipe orang yang dalam hari-harinya dia harus tahu, oh mau ngapain aja. Dan ketika hilang arah, dia jadi marah gitu kan. Karena dalam kasus ini, karena karena pasangannya terlambat, dia jadi hilang arah itu tadi. Jadi mungkin kalau dia sadar, kalau dia bisa tahu, oh yang bikin aku kesel adalah karena aku merasa hilang arah kalau orang ngaret. Nah, pasangannya kan jadi ngerti, oh yang dia nggak suka itu adalah mungkin ngaretnya nggak apa-apa, asal bilang. Ya nggak sih? Jam 5 bilang, kayaknya aku berangkat mesti mampir pom bensin deh, karena bensin udah mau habis misalnya. Oh, jadi dia bisa estimasi kan. Oke, mungkin nyampe 5.30 dan seterusnya. Benar Mbak, jadi memang menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi itu jadinya penting banget ya Mbak ya. Nah Mbak, ada pertanyaan nih Mbak dari Mas Arif. Kalau pasangan kita terus-terusan sering emosi, sedangkan kita sudah sering mendengarkan, berarti apa yang harus kita perbuat lagi ya Mbak? Gimana nih Mbak? Kalau dia emosi terus, padahal kita udah mendengarkan. Mungkin gini kali ya, kalau kita bisa secara umum gitu, orang yang biasanya sering emosi memang
seperti yang tadi kita bahas, bisa jadi konflik-konflik dia di masa lalu belum 100% selesai. Mungkin sekian persennya selesai lah. Mungkin kayak udah dibahas nih. Nah, tapi apakah dengan cara yang sehat itu tadi? Atau mungkin ya dibahas, tapi nadanya sama-sama tinggi. Jadi dibahas, tapi konteksnya gontok-gontokan juga. Yang mana, oke, rasanya kayak ada pembahasan, tapi mungkin nggak clear gitu kan, nggak kelar, nggak yang legowo gitu, nggak yang bisa menerima, oh oke, ini yang terjadi, ini terjadi, misalnya salah satu udah minta maaf, ya udah, ya kan, harus dimaafkan. Terutama kalau memang hal-halnya lebih cenderung ke yang simple gitu ya. Kalau memang kesalahannya secara umum bisa dikategorikan kayak kesalahan cukup besar, memang mungkin butuh waktu lebih panjang untuk kita mampu memaafkan seseorang. Tapi ya mungkin itu tadi, jadi buat pasangan sendiri bisa jadi masa lalunya nggak terlalu konflik-konflik yang terjadi di masa lalu nggak terlalu selesai sehingga dia masih gampang emosi sampai sekarang. Kadang juga mungkin balik lagi ke gender kali ya, maksudnya kita nggak bisa lepas dari hormon kan. Kalau perempuan memang lebih naik turunnya lebih berasa gitu. Kalau laki kan mungkin sepanjang hari datar aja gitu. Jadi kalau ini perempuan bisa juga dia mencari tahu kapan-kapan aja sih dia emosinya jadi lebih meningkat gitu, lebih gampang emosional. Kadang cewek-cewek yang lagi lapar gampang marah. Itu maksudnya bisa terjadi gitu kan. Atau di mendekati tanggal-tanggal tertentu di setiap bulan itu juga kita lebih mudah iritasi gitu. Rasanya tuh ya gampang hal banget kecil colek juga. dikit langsung. Iya, betul. Jadi dengan pasangannya juga sadar diri, lebih aware itu tadi, kadang itu bisa membantu. Jadi coba cari pola. Apa sih yang bikin dia emosi? Apakah topiknya, apakah kondisi fisiknya hari itu, atau mungkin hal-hal lain yang ya kita nggak tahu kalau kita sebut satu-satu bakal banyak banget, tapi harus mencoba cari tahu apa yang bikin lebih emosional itu tadi. Iya Mungkin benar ayo banget deh, tuh Mbak. mungkin Mas Arief bisa ngapain lagi? Benar banget tuh Mbak, yang tadi Mbak jelaskan sudah detail banget. Dan mungkin tambahan dari saya, mungkin juga bisa ditanya sama pasangannya sebenarnya pada saat dia lagi emosi, hal apa sih sebenarnya yang pengen orang lain perbuat untuk dia gitu. Dan kalau bisa sih memang ditanyakannya detail gitu loh, maksudnya apa sih maksudnya dia tuh butuh kata-kata apa gitu dari masnya gitu, atau misalnya dia tuh butuh diperlakukan seperti apa gitu pada saat dia emosi gitu. Jangan-jangan maksudnya hal yang ngebuat dia makin emosi adalah kebutuhannya tidak terpenuhi gitu. Mungkin misalnya pada saat dianya lagi emosional, butuhnya misalnya dibeliin es krim misalnya kayak gitu. Padahal misalnya kita cuma ngedengerin doang gitu ya. Nah, pasangannya mungkin akan emosi gitu. Kenapa? Akan makin emosi. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan dia tidak terpenuhi gitu. Jadi mungkin coba dicek dengan pasangannya sebenarnya apa sih yang dia butuhkan pada saat dianya lagi emosi gitu. Apa sih yang bisa diperbuat oleh pasangannya dan apa sih yang bisa dikatakan oleh pasangannya gitu. Seperti itu. Ya, karena kadang juga kita berasumsi ya. Ya, berasumsi apa Mbak? Kadang-kadang kita berasumsi kan kayak lagi marah nih, aku tinggal dulu deh biar dia menenangkan diri. Tapi dia malah makin marah kalau ditinggal. Makin Jadi marah. Iya benar banget tuh Mbak. Jadi kadang-kadang suka ada miskom terkait hal itu ya. Maksudnya sebenarnya pasangan tuh butuhnya diapain gitu pada saat dianya lagi emosi gitu. Malahan berlaku kebalikannya, atau misalnya tadi tuh yang sebenarnya butuhnya pasangannya ada di situ gitu ya, tapi dia malahan pergi kemana gitu karena dia bermaksud untuk menenangkan diri, padahal sebenarnya pasangannya ya nggak mau dia ngelakuin itu gitu. Jadi kan itu malahan memicu konflik baru sebenarnya yang ngebuat makin emosional dua-duanya. Terima kasih Mas Arief sudah bertanya. Ya, tadi sorry kepotong juga. Makasih Mas Arief atas pertanyaan. Nah, terus gimana Mbak? Ya, enggak sih. Tadi kepikiran aja sebetulnya. Sorry, kayaknya nggak pilih deh. Jadi aku lebih ke kepikiran ini sih. Kadang, maksudnya kan banyak
banyak apa ya bilangnya pendapat dari orang cewek itu suka kalau bilangnya enggak sebenarnya iya, iya sebenarnya enggak. Kayak misalnya udah Mas pulang aja gitu. Aku pulang ya. Iya sana pulang. Padahal maksudnya jangan pulang. Jadi kadang maksudnya sebagai wanita nih kalau ada yang dengerin dan merasa sering begitu, sebenarnya kalau sampai muncul stereotip demikian berarti kan memang pada umumnya cewek itu begitu. Entah entah kenapa lah, maksudnya nggak usah dipertanyakan kenapa kok kita sukanya ngode. Tapi alangkah baiknya kalau kita udah aware bahwa salah loh ngodein pasangan itu salah karena siapapun dia, apapun profesinya, mau sepinter apa, mau lebih tua dari kita gimana, dia nggak bisa baca pikiran kita, dia nggak tahu yang kita pikir apa, yang kita rasain apa. Jadi ya bilang, ya kalau mau mas pulang dulu, bilang mas pulang dulu. Atau kalau mau mas tinggal sebentar ya bilang gitu kan, jangan dikode-kodein. Bener banget tuh Mbak. Pasangan kita dan juga diri kita itu bukan bukan apa ya, bukan orang yang bisa baca pikiran gitu. Jadi memang benar banget kita harus mengungkapkan sebenarnya apa yang kita inginkan supaya pasangan juga tahu sebenarnya kita maunya apa gitu. Karena ya kalau kita yang nggak ngomong, ya tadi pasangan kita bukan, ingetlah kalau pasangan kita itu nggak bisa baca pikiran kita. Ya. Ini nyambung lagi nih Mbak dari Mas Arief katanya. Sudah ditanyakan seperti ya udah maunya apa, tapi bilangnya malah ya udah mau pikir aja sendiri. Oh ini yang dari tadi kita bahas ya Mbak ya. Sebenarnya mungkin gini kali ya Mas Arief, maksudnya ketika momennya sudah lebih baik, maksudnya pasangan udah nggak lagi emosional, diajak ngobrol. Kalau perlu bahkan dikasih kayak pembukaan gitu. Aku mau ngobrolin soal ini. Nggak apa-apa nggak sekarang? Terus mungkin kan, ya kita nggak tahu reaksinya ya. Ada yang, oh ya udah nggak apa-apa. Atau, nggak perlu bahas kayak gitu. Tapi nggak apa-apa dibahas. Itu adalah bagian dari usaha kita untuk mengenal pasangan lebih jauh. Dan lebih baik lagi kan sebetulnya. Memang ngomong hal-hal kayak gini tuh awalnya bisa jadi sangat nggak nyaman ya nggak sih kayak harus membuka diri dan mau bilang bahwa ini loh kebutuhan saya itu kadang nggak segampang itu. Tapi balik lagi kalau memang tujuannya adalah menjaga hubungan untuk menjadi lebih apa ya lebih sama-sama baik satu sama lain dan untuk jangka yang lebih panjang nggak apa-apa banget mungkin atau mungkin kalau kamu nggak siap hari ini nggak apa-apa kita lain kali deh bahasnya tapi bisa ditawarkan. Menurut saya penting loh untuk ngebahas ini. Jadi kapan nih gitu siapnya atau baiknya kapan weekend mungkin pas nggak lagi terlalu stres dengan kerjaan. Jadi ada waktu yang lebih nyaman untuk membahas hal-hal yang cukup sensitif kayak gini. Dan ketika pembicaraan itu mungkin Mas Arief bisa sampaikan bahwa saya tuh sebenarnya bingung karena saya udah tanya kamu maunya apa, tapi kamu selalu jawab saya pikir sendiri, saya nggak tahu. Jadi saya harus tanya. Jadi mungkin pasangannya Mas Arief jadi sadar juga bahwa bener juga ya gitu. Maksudnya tapi jangan ketika dia lagi emosi karena kan pasti kayak gitu. Iya, bener banget tuh Mbak. Jadi jangan nunggu berantem dulu buat membahas strategi dalam memecahkan strategi dalam melakukan berantem yang sehat itu kali ya Mbak ya. Karena kalau misalnya tadi nunggu berantem dulu, ya kitanya lagi sama-sama emosi, ya gimana kita bisa pikirannya jernih juga gitu sebenarnya. Jadi ya kalau bisa benar tuh ambil waktu gitu ya, dimana memang lagi misalnya kondisinya lagi sama-sama enak gitu ya, untuk membahas tentang hal yang mungkin ngebuat Mas Arief ngerasa gak nyaman. Tuh. Makanya yang tadi tuh, I statement, saya ngerasanya apa, kalau tadi Mbak Nananya udah jelasin, saya ngerasa bingung ketika kamunya bilang pikir aja sendiri gitu. Saya butuhnya apa, mungkin bisa lebih detail kayak gitu. Supaya pasangannya juga paham sebenarnya Mas Arief butuh. Iya, maksudnya ketika kita dalam kondisi gak emosional, kita sebenarnya akan ngerti kan, oh orang ini ngajak saya ngobrol tentang ini, niatnya baik, gitu. Bukan kayak nyalahin saya, kenapa kok saya marah-marah nggak tahu kenapa. Tapi untuk mengenali saya lebih jauh, harusnya ya ketika suasananya enak, pasti kita bisa ngerasa sih bahwa
ya tujuan dari pembicaraan ini tuh baik meskipun nggak nyaman. Mm-mm. Betul banget, Mbak. Jadi memang semuanya harus dikomunikasikan ya, Mbak ya. Ya mungkin lebih kayak nggak semudah itu kali ya dalam prakteknya. Ya, Tapi betul sekali. sekali nyoba, dua kali nyoba, biasanya berikut-berikutnya lebih nyaman. Karena kan pasangan kita udah tahu, oh kalau kita udah setting suasana kayak gini nih, biasanya Mm-mm. pembahasan akan Tandanya gimana. apa? Hmm, bener banget, Mbak. Oke, terus apa lagi ya? Apa lagi? Apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Ya mungkin em, ya tadi mungkin menyambung yang Mbak tadi sih ya, pertimbangkan waktunya juga ya Mbak ya. Lihat-lihat dulu kalau misalnya kita mau ngomong ini, jangan sampai misalnya pada saat pasangan kita yang baru pulang kerja gitu ya, apalagi pas kita tahu dianya punya masalah di kantor gitu, kita langsung nyerocos terkait apa yang nggak kita suka gitu ya. Jadi ya kalau bisa pertimbangkan juga waktunya, cari waktu yang baik, yang tepat gitu. Misalnya kalau misalnya pasangan kita ternyata habis kalau misalnya lapar, emosinya tinggi, ya jangan ngajak ngobrolnya pada saat dianya lagi kelaparan gitu ya. Jadi ya makan dulu baru diajak ngobrol gitu. Oke, mungkin juga nambahin yang kayak bagian tadi kan sebenarnya kenapa kita berkonflik karena kita beda pendapat, beda pandangan, beda prinsip mungkin atau beda nilai-nilai yang selama ini kita tahu benar gitu. Kadang mungkin kita juga harus refleksi kalau memang kayak konflik ini sering terjadi, misalnya dengan satu orang atau bahkan dengan lebih dari satu orang, kadang juga mungkin dengan teman. Maksudnya kan biasanya kita tahu ya kita lebih nggak bisa terima tuh hal-hal seperti apa. Kadang-kadang juga mungkin karena ekspektasi kita ketinggian. Mungkin referensi kita drama Korea gitu kan. Jadi ekspektasi terhadap laki-laki yang gentleman adalah kalau kesusahan selalu muncul. Itu kan film ya. Kalau kesusahan di jembatan gitu kan. Ngeliatin mobil di jalanan. Terus nyampe tepat waktu. Mungkin kehujanan. Kayak yang ya itu adanya gitu. Jadi mungkin mesti disadari juga yang kita minta dari pasangan itu masuk akal atau enggak. Karena kan pada kehidupan nyata, ya orang biasanya rata-rata Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore sibuk kan. Nggak bisa yang saya butuh kamu. Terus dia, wih, ngebut di jalanan gitu kan. Bagi Jakarta macet gitu kan. Jadi, ya mungkin ekspektasinya harus didiskusikan juga. Mungkin dengan ngobrol itu tadi, si pasangan bisa bilang, kamu referensinya apa nih, mohon maaf gitu kan. Kalau emang tinggi ya bisa lah gitu. Benar-benar banget Mbak ya, kalau misalnya ekspektasi kitanya ketinggian juga ya kita yang susah sendiri juga sebenarnya Mbak ya. Dan memang mungkin kitanya juga perlu mengapa ya pada saat setelah didiskusikan gitu perlu kompromi juga nih sama pasangan gitu. Realistis nggak nih ekspektasi kita untuk dicapai sama pasangan gitu. Ya jangan-jangan ya tadi ekspektasinya kita ketinggian gitu. Ya mungkin jangan-jangan pasangan pun misalnya punya keinginan juga yang setelah didiskusikan akhirnya bisa match tuh. Jadi ekspektasinya mungkin ketemu di tengah gitu ketika memang didiskusikan dengan cara yang baik juga. Bener banget sih. Maksudnya analogi ketemu di tengah itu adalah hal yang ideal gitu ya. Maksudnya satunya mungkin dengan ekspektasi, satunya berusaha. Jadi akhirnya ketemu deh daripada ini ngoyo ke sini, ininya nggak mau ngerti gitu kan. Jadi memang idealnya ketemu di tengah. Benar banget. Dan mungkin juga ya, kita juga harus selalu mengapresiasi juga kali ya Mbak ya, apa yang dilakukan pasangan untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi ketika memang pasangan kitanya sudah mencoba untuk tadi misalnya terbuka dengan apa yang dia rasakan, terbuka dengan yang dia inginkan gitu ya, hal itu juga perlu kita apresiasi supaya memang pasangannya juga mengulang lagi tuh apa yang dia lakukan. Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau dari Mas Arief, kalau menghadapi pasangan yang selalu mengungkit masa lalu kita yang negatif, sedangkan kita sudah berubah, bagaimana nih Mbak? Mungkin tadi ya Mas ketika lagi ngobrol ditanya gitu kan, maksudnya negatifnya seperti apakah? Kita ambil contoh misalnya dulu merokok deh misalnya ya, sekarang sebenarnya udah enggak.
ya mungkin ditanya kayak sebenarnya apa sih, meskipun kayak ngebahas masa lalu tapi nggak apa-apa juga ditanya apa sih yang membuat Hmm. kamu tuh emosi ketika tahu pasanganmu merokok, misalnya dia punya Hmm. pandangan ya kan merokok nggak ada positifnya gitu, Hmm. Hmm. bikin polusi, baunya nggak enak dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin dengan setelah ngobrol itu pasangan juga jadi ngerti, maksudnya oh, habis itu kan pasangan ini kan kayak mengeluarkan unek-uneknya gitu kan, yang mungkin nggak tahu sering atau nggak dibahas dengan orang lain. Tapi dengan Hmm. komunikasi biasanya kita jadi tahu. Oh, oh, halo. Tampaknya tadi terputus, Mbak. Oh, Mau koneksi saya yang terputus aja. mm, jadi tadi saya mana tuh? Jadi ya maksudnya dengan komunikasi kadang kita bisa tahu kenapa sih hal itu tuh besar banget gitu loh. Apa sih makna perilaku saya di masa lalu Hmm. untuk kamu gitu? Apakah memang menyakiti kamu secara personal atau mungkin Ya. ada pengalaman kayak tadi merokok gitu ya? Misalnya apakah memang ya kan nggak ada positif-positifnya. Jadi sesuatu yang diketahui secara umum gitu, atau misalnya di anggota keluarga dia, pamannya atau mungkin kakeknya atau siapa yang dia tahu yang bukan keluarga, misalnya meninggal karena kanker paru-paru karena kebanyakan merokok misalnya. Jadi takut sebenarnya dia tuh emosional, dia marah ketika Mas dulu ngerokok karena takut, ya kan? Maksudnya sebenarnya karena sayang juga pada dasarnya. Tapi kadang ya diungkapkan dengan marah tadi atau diungkit-ungkit padahal udah enggak. Jadi balik lagi ujungnya ke komunikasi sih, kayak kenapa sih sebenarnya, ada apa di balik itu, kenapa kok marah banget misalnya. Iya, benar banget Mbak. Jadi memang kita juga supaya kitanya bisa lebih memahami pasangan, sebenarnya menanyakan apa yang ada di balik emosi itu tuh apa gitu. Karena kan memang benar sih kadang-kadang tuh orang marah tuh belum tentu artinya memang dia kesel, gitu. Tapi mungkin di balik itu ada perasaan-perasaan lain gitu yang muncul. Kalau tadi misalnya ada perasaan takut, sebenarnya ada perasaan khawatir mungkin sebenarnya gitu. Jadi memang perlu dicek kembali. Dan juga kalau dari saya memang yang mengkomunikasikan ketidaknyamanan Mas terkait dengan hal ini juga jadinya penting juga gitu. Masnya bisa bilang sebenarnya dengan pada pasangan gitu terkait dengan ya saya merasa tidak nyaman pada saat kamunya membahas lagi terkait masa lalu gitu. Hal ini ngebuat sayanya ngerasa ya bisa sakit hati atau gimana gitu ya. Dan juga ya kita bisa bilang juga boleh nggak kalau ke depannya pada saat kitanya lagi ngebahas satu masalah ya kita bahasnya masalah ini nih gitu bukan masalah yang itu gitu karena memang ya mungkin menyambung juga nih Mbak eh, pada saat ya salah satu cara lainnya pada saat kitanya berantem sehat itu adalah kita bahas satu topik masalah aja tuh di satu waktu gitu. Jadi memang kita nggak bisa nih bahas semua masalah dari pertama kita pacaran, padahal kita sekarang udah nikah 10 tahun gitu misalnya, kita nggak bisa nih bahas semua masalah dalam satu waktu. Gitu. Jadi memang perlu kita kita deal-dealan juga sama pasangan. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa gitu? Apa sih yang jadi masalah gitu? Jangan malah melebar kemana-mana karena ngebuat kita juga jadinya nggak fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, betul sih. Mungkin bisa juga saling mengingatkan kan, kok jadi ngebahas itu lagi, kan janjinya ini. Terus, oh iya ya, gitu. Mungkin masing-masing pasangan mungkin punya cara sendiri untuk nyatet gitu kali ya. Mungkin di mana gitu bisa saling chat-chat singkat untuk sebagai reminder. Misalnya, oke, next time ada waktu lagi kita mau bahas ini. Tapi hari ini kita fokus ke sini dulu misalnya. Benar banget Mbak. Memang ya setiap pasangan pasti punya cara-cara yang efektif menurut mereka gitu kali ya Mbak ya. Gimana sih caranya mengatasi permasalahan yang terjadi pada hubungan mereka gitu. Belum tentu juga misalnya masalah cara penyelesaian masalah di satu pasangan bisa sama bisa efektif juga di pasangan yang lain gitu. Bisa aja beda-beda. Gitu. Nah, ada lagi mungkin Mbak yang mau ditambahkan? Enggak sih, kayaknya udah cukup ya harusnya. Maksudnya pada dasarnya berantem itu kan wajar. Maksudnya kalau nggak berantem malah aneh nggak sih? Berarti nggak serius dalam arti kayak ya udah gitu kan, jalan-jalanin aja. Justru dengan Ya. kita apa ya, dengan kita
menyampaikan sesuatu hal yang jadi masalah buat kita, itu cara kita mengenal pasangan lebih baik dan jadi lebih dewasa juga gitu kan. Karena mencoba mencari tahu pandangan orang lain tuh gimana sih gitu. Betul sekali Mbak. Dan juga memang dengan berantem itu tidak sepenuhnya berdampak negatif gitu ya. Kalau misalnya berantemnya dengan cara yang tidak sehat, memang iya berdampak negatif. Tapi ketika berantem ini dikelola dengan baik, dengan cara yang sehat, akhirnya memang bisa meningkatkan kualitas hubungan kita juga, bisa semakin lebih kenal pasangan, bisa semakin lebih dekat juga sama pasangan kita. Nah, berhubung ada tambahan lain mungkin Mbak? Enggak sih, udah. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah 1 jam. Ya. Seperti itu mungkin dari kita. Tiap hari Jumat, Elaborasa akan mengadakan acara IG Live dengan topik menarik lainnya. Jadi tetap nonton. Terus apa lagi ya? Sampai ketemu mungkin di Elaborasa selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Seperti itu. Iya, terima kasih juga untuk Ayu waktunya hari ini, malam ini sharing-sharing sama kita. Di bulan ini sih khususnya kita ngebahas cinta-cintaan nih, karena memang lagi bulan cinta. Nanti bulan Maret kita punya topik yang berbeda lagi. Semoga bermanfaat. Mungkin nggak yang kayak apa ya, secara instan bisa membantu, tapi menggabung-gabungkan topik-topik yang kita bahas itu biasanya emang agak kayak lompat-lompat, tapi kalau digabungin jadi satu gitu. Karena balik lagi, tiap rasa punya suara. Terima kasih banyak Mbak Nana. Selamat istirahat. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.